dan elit politik terjadi saat haji di Tanah Suci. Pertemuan terbaru yaitu bakal capres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Menko Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pertemuan tak terduga ini terjadi di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kedua tokoh bersiap kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji. Sandiaga Uno saat ini merupakan elit Partai Persatuan Pembangunan. Belakangan nama Sandiaga makin santer masuk bursa bakal calon wakil presiden. Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu dengan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar menunaikan ibadah haji atas Oke kawan, tadi kita lihat video dari sedikit info di kota Mekah ya, tentang pertemuan dari Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo. Yang Sandiaga Uno bilang next presiden kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini sedikit ada perkiraan bahwa Pak Sandiaga Uno ini akan mendampingi Capres Ganjar Pranowo di 2024. Masalah itu terus berlanjut atau memang terbukti, kita lihat penuturan dari Pak Sandiaga Uno itu sendiri di waktu ditanya tentang siap atau tidak dalam jadi cawapres atau tidak. Ini komentar dari Sandiaga Uno di waktu diwawancarai talkshow-nya Konspirasi Prabu. Sandiaga Uno akan siap jadi cawapresnya Pak Ganjar, tetapi di situ dia mengatakan kalaupun tidak jadi cawapres, dia akan ikhlas lahir batin ya. Untuk lebih konkretnya silakan lihat sendiri video ini. Mas Sandi ahlinya gitu kan untuk menjadi cawapres nih. Tapi yang ujungnya ini katanya sih Mas, itu adalah restu dari Ibu Mega. Apakah sudah ada komunikasi ke sana? Nah itu mungkin bisa ditanyakan ke Pak Muhammad Mardiono. Saya bukan wewenang saya sadar posisi lah bro. Saya tahu posisi saya ada di mana. Saya sangat harus sangat hati-hati menyikapi ini. Nah, ini kan elit politik yang selama ini memang saya bukan ahlinya. Saya ahli dalam mengeksekusi sebuah kebijakan, terutama di bidang ekonomi, dan pemisahan tugas di Rakernas kemarin jelas saya ditugaskan di Bapilu, sementara untuk penyiapan calon presiden dan calon wakil presiden itu ada di pimpinan partai politik dan sudah ditugaskan secara khusus Bapak Muhammad Mardiono. Tapi saya merasa bahwa tantangan untuk memberikan kinerja terbaik di Bapilu P3 ini harus betul-betul menjadi fokus saya ke depan. Dan saya nggak boleh terpecah fokus saya, konsentrasi saya, apalagi kalau memikirkan ini dapat nggak ya, ini dapat nggak. Saya ikhlas, saya yakin seperti saat itu diterima sebagai kader, saya langsung kan ada di iNews, perintah dari konspirasi Prabu, ambil di iNews, saya ditanya, bagaimana kalau akhirnya nggak dicalonkan? Prinsip kerja saya itu 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Berikan yang terbaik, sisanya serahkan yang di atas. Jadi buat saya pada saat ini fokus kepada tugas-tugas ke depan adalah menjadi prioritas utama.
Dan saya yakin dan optimis bangsa kita akan melewati dan melalui 2024 ini dengan gemilang dan kita bisa menuju Indonesia Emas. Jadi saya ulang lagi, kalaupun tidak dapat kursi itu ikhlas. Sangat ikhlas karena waktu Sebelum ngalor ngidul, kita lihat dulu elektabilitas cawapres kandidat menurut survei ya, dari 3 kandidat cawapres, dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo ya. Ini sedangkan Pak Anies Baswedan belum mencalonkan calon-calon cawapresnya. Jadi di sini hanya menampilkan 2 kandidat cawapres, yaitu cawapresnya Prabowo Subianto dan cawapresnya Ganjar Pranowo. Memilih Erick Thohir sehingga menempatkan Erick di urutan pertama sebagai calon wapres ideal pendamping Prabowo. Kemudian disusul Ridwan Kamil sebesar 17,2%. Dan di urutan ketiga ada responden yang memilih Mahfud MD sebesar 14,3% untuk mendampingi Prabowo sebagai capres. Sementara itu bila capresnya Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno menjadi cawapres ideal tertinggi pilihan responden. Sandi memperoleh suara responden sebesar 18,5%. Sebagai cawapres ideal untuk mendampingi Ganjar, ya menurut responden pada posisi kedua adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yaitu 16,3%. Sementara itu Erick Thohir berada di posisi ketiga dan dianggap ideal sebagai pendamping capres Ganjar Pranowo.